Peristiwa pertama yang terjadi di 10 Muharram, diciptakannya Abul Bashar. Nabi Adam diciptakan 10 Muharram. Walaqad khalaqnal insana min salsalin min hama'in masnun. Sungguh kami telah menciptakan Nabi Adam dari tanah liat kering yang berasal dari lumpur hitam yang dibentuk. Penciptaan awal 10 Muharram, Nabi Adam. Kemudian diterimanya maafnya Nabi Adam. Saya tidak berani mengatakan taubatnya Nabi Adam, karena para nabi maksum. Mereka merasa melakukan dosa, tapi tidak melakukan dosa. Begitulah keadaan para rijal. Diterima maafnya Nabi Adam 10 Muharram. Fatalaqa Adam min rabbih kalimatin fataba alaihi innahu huwa tawwabur rahim. Kami ajarkan kepada Adam beberapa kalimat. Sebagian ulama tafsir mengatakan doa tersebut ada di dalam Al-Quran. Rabbana zolamna anfusana wa in lam tagfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Sebagian lagi mengatakan bertawasul kepada Nabi Muhammad dan Ahlul Bait Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan doa tersebut diterima maaf. Kemudian Nabi Adam masuk ke dalam surga juga 10 Muharram. Nabi Nuh kapalnya ya singgah di Judi dan selamat dari Tofan. Walaqad arsalna Nuhan. Kami telah mengutus Nabi Nuh ila qaumihi, kepada kaumnya. Falabitha fihim alfa sanatin illa khamsina aman. 950 tahun berdakwah kepada kaumnya. Fa akhadhahum tufan wa hum zalimun. Lalu muncullah banjir yang begitu dahsyat yang binasa kaumnya yang menolak dakwanya, yang di kapal mereka selamat. Makanya diistilahkan Ahlul Bait dengan kapal Nabi Nuh. Mathalu ahli baiti fikum kamathali safinatin Nuh, man rakibaha naja wa man takhallafa anha gharaq. Perumpamaan Ahlul Baitku di tengah-tengah kalian wahai umatku bagaikan kapal Nabi Nuh, kapal penyelamat. Siapa yang naik dia selamat, dan siapa yang tidak mau naik dia akan binasa, tenggelam. Dia akan mati tenggelam. Kemudian Nabi Ibrahim lahir 10 Muharram. Dan Nabi Ibrahim selamat dari api yang membakarnya itu. Qulna ya nar kuni bardaw wa salama ala Ibrahim. Api menjadi dingin. Itu proses itu terjadi, kejadian itu terjadi 10 Muharram. Ibnu Abbas menyatakan Allah tambahkan kata salama di belakangnya. Kenapa demikian? Kalau tidak mengatakan salama, Nabi Ibrahim akan meninggal dalam api kedinginan. Maka ditambah dengan wasalama, dia selamat di dalamnya. Itu 10 Muharram. Kemudian Nabi Yakub Rabbul Basar, dikembalikan penglihatan, bukan buta, bukan. Dalam Al-Quran tidak disebut a'ma buta, tapi ibyadda ainah, kedua matanya memutih karena begitu banyaknya tangisan ketika berpisah dengan Nabi Yusuf. Jadi tidak buta. Hasya wa kalla. Tidak mungkin para nabi mengalami penyakit-penyakit yang merendahkan, penyakit-penyakit yang menghalangi mereka berdakwah. Allah jaga itu. Mata beliau memutih karena tangisan-tangisan yang begitu banyak berpisah dengan Nabi Yusuf. Maka datanglah seseorang membawa pakaiannya Nabi Yusuf. Falamma anja'a al-bashiru alqahu ala wajhihi fartadda basirah. Dia membawa pakaian Nabi Yusuf, diletakkan di hadapan Nabi Yakub, kemudian Nabi Yakub mengusap ke wajahnya, fartadda basirah, penglihatannya kembali, bisa melihat secara normal. Itu terjadi 10 Muharram. Nabi Yusuf diselamatkan dari jub, yaitu sumur yang sangat dalam, dibuang, dilempar oleh saudara-saudaranya, bukan orang lain, saudara-saudara kandungnya, dilempar di dalam sumur. Qala qailun minhum la taqtulu Yusufa wa alquhu fi ghayabatil jub yaltaqithu ba'du sayyara in kuntum fa'ilin. Ini saudara-saudara Nabi Yusuf mengatakan, jangan kalian bunuh. Awal niatnya mau membunuh,
Tapi mungkin ada sebagian dari mereka yang punya rasa kasihan, karena itu saudara kandungnya. Maka ia katakan, jangan dibunuh. Bagaimana kalau lempar saja ke dasar sumur yang paling dalam itu? Dilempar Nabi Yusuf ke dasar sumur itu. Ternyata ada musafir, selamatkan. Tidak sengaja menimba air, ternyata Nabi Yusuf sudah naik di timba tersebut. Itu terjadi 10 Muharram. Kemudian Nabi Ayyub sembuh dari penyakitnya. Wa ayyuba idznada rabbahu anni masinni durra wa anta arhamur rahimin fastajabna lahu fakashafna ma bihi min dur. Nabi Ayyub berdoa kepada Allah. Ini doanya Nabi Ayyub tidak minta sembuh, malu. Karena nikmat yang Allah kasih kepada Nabi Ayyub, hidup kaya raya dengan kenikmatan 20 tahun. Kemudian di saat ditimpa musibah 18 tahun. Nabi Ayyub membandingkan nikmat Allah lebih banyak daripada ujian yang Allah berikan. Maka tidak meminta, ya Allah tolong sembuhkan saya. Tapi hanya mencurhatkan isi hatinya kepada Allah. Ya Allah, saya kena penyakit. Engkau maha penyayang. Maka Allah mengijabah doanya dan Allah menghilangkan penyakitnya. Itu terjadi 10 Muharram. Kemudian Nabi Musa diselamatkan oleh Allah dari kejaran Fir'aun dan pasukannya. Fa'auhayna ila Musa anidrib bi'asakal bahar fanfalaq fakana kullu firqan katsawdil azim. Allah perintahkan kepada Nabi Musa, pukullah tongkatmu, maka laut itu terbelah menjadi 2 bagian, bagaikan bukit atau gunung yang sangat besar. Peristiwa itu terjadi di 10 Muharram. Ada hal yang menarik. Nabi Musa mengamalkan puasa Asyura karena syukur atas selamatnya Nabi Nuh. Nabi Nuh selamat 10 Muharram. Nabi Musa puasa 10 Muharram atau Asyura karena syukur kepada Allah. Nabi Nuh selamat dari banjir yang maha dahsyat itu. Sedangkan Nabi Nuh puasa 10 Asyura sebagai bentuk syukur karena selamat dari banjir. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam puasa di 10 Muharram karena rasa syukur Nabi Musa diselamatkan oleh Allah dari kejaran Firaun. 10 Muharram juga diterima taubatnya, maafnya Nabi Daud. Ini Nabi Daud tidak buat dosa, para nabi tidak berbuat dosa. Disebutkan oleh Imam Al-Baghawi dalam kitab Ma'alimut Tanzil, Nabi Daud merasa itu suatu dosa ketika melamar seorang wanita. Nabi Daud tidak mengetahui wanita ini sudah dilamar oleh orang lain. Dan pada waktu itu istrinya Nabi Daud 99. Sedangkan orang yang melamar ini bujangan, belum pernah menikah. Nabi Daud tidak mengetahui bahwa orang ini sudah melamar wanita tersebut. Nabi Daud melamar. Maka Allah utus 2 malaikat membuat semacam drama di hadapan Nabi Daud. 2 malaikat itu berwujud manusia. Nabi Daud sedang beribadah, tahu-tahu 2 orang ini muncul di tempat mihrabnya Nabi Daud, tempat ibadahnya Nabi Daud. Terkejut, mereka bisa masuk. Kemudian Nabi Daud bertanya, kenapa? Kalian siapa? Kok bisa sampai di sini? Dia katakan, kami ini adalah family, keluarga. Bahkan satu riwayat mengatakan saudara, satu riwayat mengatakan bukan saudara, tapi sahabat. Ada apa? Kami mengadukan perkara. Apa itu perkara kalian? Saya punya kambing 1 ekor. Ini teman saya atau saudara saya ini kambingnya 99 ekor. Nah dia ini yang punya 99 ekor, dia mau minta saya punya kambing padahal hanya 1. Kata Nabi Daud, oh ini gak bisa, zolim ini, salah ini. Ternyata Allah berikan wahyu, gambaran, oh ternyata saya yang ditegur lewat drama malaikat. Maka itu beliau 40 hari 40 malam hanya kesalahan itu, padahal bukan kesalahan, bukan dosa, tidak sengaja, tidak tahu. 40 hari 40 malam beliau sujud tidak berdiri, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dikatakan air mata itu membasahi tanah sampai tumbuh-tumbuhan dari air matanya Nabi Daud alaihissalam. Nah Allah taala menerima taubatnya, maafnya Nabi Daud. Fastaghfara rabbahu wa kharra raki'an wa anab.
Disebutkan dalam Al-Quran, ia memohon ampun kepada Allah dalam keadaan sujud, tersungkur sujud, dan meminta maaf kepada Allah. Maka Allah, faghafarna lahu dzalika, kami maafkan apa yang dilakukan oleh Nabi Daud. Itu terjadi pemaafan tersebut dari Allah 10 Muharram. Nabi Daud punya anak, Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman dilantik menjadi raja 10 Muharram. Nabi Sulaiman berdoa, Rabbighfirli wa habli mulka la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Wahai Allah, ampunkanlah aku dan anugerahkanlah padaku kerajaan yang tidak dimiliki oleh seorang pun setelahku. Maka Allah berikan itu kepada Nabi Sulaiman. Kalau Nabi Muhammad mau bisa lewat itu kerajaan Nabi Sulaiman. Tapi Nabi Muhammad pernah dikasih tawaran mau jadi nabi yang raja atau nabi yang hamba. Ternyata Rasulullah SAW memilih menjadi nabi yang hamba. Itu tawadunya Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian Nabi Yunus keluar dari perut ikan, dimuntahkan oleh ikan, itu 10 Muharram. Falaula annahu kana minal musabbihin la labitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Kalau bukan termasuk daripada hamba-hamba Allah yang senang bertasbih, berzikir kepada Allah, maka engkau akan dibiarkan di dalam perut ikan tersebut sampai hari kebangkitan. Ini bahasanya Allah kepada nabinya. Tidak punya salah juga, sama. Tapi memang Allah mengatur derajat mereka tinggi. Zunnun al-Misri mengatakan taubatul awam minal dzunub wa taubatul khawwaf minal ghaflah. Taubatnya orang-orang umum itu, orang-orang biasa dari dosa, benar-benar melakukan dosa. Tapi taubatnya para nabi bukan karena dosa. Mereka lalai sedikit tapi merasa melakukan dosa yang sangat besar. Itu beda. Jadi bukan dosa. Bahkan Nabi Yunus ditelan oleh ikan zunun, khut, ikan paus yang sangat besar, dibawa masuk ke dasar lautan yang paling dalam. Sampai digambarkan itu thalatha dzulumat, mencapai 3 lapisan kegelapan. Gelapnya malam, gelapnya lautan, dan gelapnya perut ikan, dan gelapnya dasar lautan. Sampai sinyalnya malaikat hilang. Malaikat itu sering dapat amalan-amalan dari Nabi Yunus. Karena amalan yang paling besar dicatat itu di zaman itu ya Nabi Yunus, seorang nabi. Semua malaikat kenalnya amalan-amalan dan suara-suara zikirnya Nabi Yunus. Tapi ketika Nabi Yunus ditelan oleh ikan paus tersebut, dibawa ke dasar laut, malaikat hanya mendengar suara, tapi tidak tahu nih, dia punya radarnya ini tidak menemukan di mana posisi Nabi Yunus. Berarti lautan itu sangat dalam, sampai malaikat radarnya hilang sinyal. Itu. Malaikat mengatakan, ya Rabb, ini suara zikir ini, beliau berzikir di dalam perut ikan. Tidak asing, kami sering mendengar suara zikir ini. Maka Allah mengatakan itu adalah hambaku. Allah sebutkan hambaku. Hambaku Yunus. Ya Allah, dia adalah orang yang sangat ahli ibadah. Banyak zikir kepadamu. Tolong maafkan dia. Maka Allah maafkan. Subhanak inni kuntum minaz zalimin. Allah terima. Keluarlah ia, dilempar oleh ikan. Allah perintahkan ikan, jangan kau kunyah dia dan gigit dia, cukup kau telan dia. Allah larang itu ikan tidak mengunyah dia, hanya sekedar menelan. Itu. Subhanallah, ini kekuasaan Allah. Masya Allah kan, wa ma lam yasha lam yakun. Apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Jika Allah tidak berkehendak, tidak mungkin terjadi. Itu yang diyakini oleh para nabi. Nabi Ibrahim ditawarkan oleh malaikat Jibril, ketika dilempar di api tidak mau. Kenapa? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Akhirnya api berubah menjadi dingin. Nah, kita boleh coba itu. Ya, ada api, masuk ke api, baca hasbunallah wa ni'mal wakil. Nah, berarti faktornya di yang baca, bukan yang dibaca. Yang dibaca itu tetap agung, tetap ada rahasianya. Tapi masalahnya yang membacanya siapa? Itu. Jadi kekuatan itu masih ada. Orang-orang seperti Al-Habib Hashim bin Muhammad, atau Al-Habib Muhammad bin Abdurrahman Al-Bar, atau para aulia min Sadah, atau aulia-aulia lainnya, mereka cukup baca Bismillahirrahmanirrahim itu sudah punya syir. Gak perlu panjang-panjang. Karena yang membacanya itu adalah orang yang punya koneksi dengan syir itu. Dia terhubung secara zahir dan batin.
Dia punya hubungan kuat dengan Allah, punya hubungan kuat dengan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, terakhir Nabi Isa dilahirkan 10 Muharram. Nabi Isa dilahirkan 10 Muharram. Wassalamu alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya. Itu hari kelahiran Nabi Isa. Wa rufi'a ilallah, dan diangkat kepada Allah, selamatkan dia. Itu beliau diselamatkan pada 10 Muharram. Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan bisa berpuasa di 10 Muharram. Kita belum tahu apakah tahun depan kita bisa ketemu. Fa idza kana 'amul muqbil insyaallah sumna al-yauma tasi' wa yaumal 'asir wa yaumal hadi